suatu ketika, ibu bapak dan saudara, mungkin ibu bapak dan saudara ulang tahun, mungkin masuk rumah baru, mungkin ulang tahun perkawinan, ya. Ada teman ibu bapak atau saudara yang datang membawa kado. Misalnya kadonya itu gelang berlian. Kalau di tempat saya namanya gelang tretes di daerah saya. Kalau ibu atau saudari ulang tahun perkawinan, ada kenalan yang baik sekali yang dulu pernah mendapatkan jasa, pernah ditolong, datang memberikan kado gelang tretes, ya, betulan, ya, bukan artificial, bukan imitasi. Pertanyaan saya adalah bagaimana reaksi ibu atau saudara? Senang apa tidak senang? Senang. Tidak usah dipikir, karena itu saya mengatakan jangan mikir. Kalau mikir malah nanti itu loh, tidak. Jawabannya itu tidak tulus. Orang pinter biasanya seneng apa ora ya? Ya kalau di Mendut itu, di Magelang itu ada RSJ. Saya mengatakan kalau bukan penghuni RSJ sana dapat gelang tretes mesti seneng. Masa tidak seneng? Itu kalau wanita. Kalau pria mungkin mendapatkan hadiah jam dari Swiss. Kalau Anda mendapatkan kado jam dari Swiss asli, apalagi yang memberikan teman baik, ya, bisa dipercaya. Bapak atau saudara senang apa tidak senang? Senang. Ya. Ibu, bapak dan saudara, pertanyaan saya adalah, kalau gelang tretes itu datang di sini, kalau jam dari Swiss itu datang di sini, menjadi hadiah saudara, saudara senang apa tidak senang? Senang, Bante. Di mana letaknya senang itu? Di sini apa di sini? Siapa yang merasakan senang itu? Di mana yang merasakan senang itu? Saya ngerasake senang itu di mana? Di sini, di gelang, di jam, atau di sini? Di sini, Ibu Bapak Saudara. Ini benda mati ini, meskipun gelang mahal, bertabur berlian, ini jam. Di sini tidak ada senang. Bahasa yang kasar, lawong yang merasakan senang sini kok, senangnya ya di sini, bukan di situ. Suatu ketika kondangan, gelangnya dipakai. Kadang-kadang saya mikir, kalau orang kondangan lalu gelang tretes dipakai yang berliannya banyak itu, sebetulnya untuk apa ya? Pameran. Lalu jamnya dipakai. Tetapi karena sesuatu hal, waktu pulang, berliannya itu copot beberapa butir. Dilihat bolong. Entah kecantol tas,
entah kecantol pakaian, atau jam Swiss yang mahal itu jatuh, kepijak, pecah. Kalau mata berliannya itu hilang, jamnya itu pecah, riak, ibu, bapak, bagaimana reaksinya? Senang apa tidak senang? Tidak senang, Bante. Gampang saja ini. Gampang saja. Tidak usah pendidikan tinggi, orang yang sederhana, tidak mengerti, tidak bisa membaca sekalipun, bisa menjawab dengan spontan. Kalau jam Anda yang maha rusak, berlian Anda hilang, Anda senang atau tidak senang? Tidak senang, Bante. Benar. Di mana letaknya tidak senang itu? Letaknya tidak senang itu di arloji yang riak apa di sini? Di sini. Tidak senang itu ada di gelang yang berliannya copot itu, di situ ada tidak senang, atau tidak senang itu di sini? Di sini. Oleh karena itulah menurut Buddha Gautama, Guru Agung, yang membuat kita senang atau tidak senang, yang membuat kita menderita, yang membuat kita susah, semuanya itu muncul di dalam dan dari dalam diri kita ini. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang di luar. Karena kalau kita susah, sedih, sini. Kalau kita senang, gembira juga di sini, tidak di luar. Tetapi kalau ibu bapak ada yang kritis bisa bilang, ya Bante, menderita di sini, senang di sini. Tapi jalarannya kan di luar toh Bante. Nah kalau saya tidak dapat gelang tretes kan tidak bisa tahu juk-juk senang. Karena gelang tretes saya senang. Karena jamnya rusak saya menderita. Jalarannya kan yang di luar juga toh Bante. Tidak hanya di dalam toh. Betul Bu Bapak dan Saudara? Kelihatannya betul. Tapi tidak betul. Apa betul kalau ada gelang tretes, ada jam datang lalu kita menjadi senang? Iya Bante, kalau tidak ada jam, tidak ada gelang tretes, bagaimana kita senang? Iya, kalau gelang tretes dan jam itu datang ke Pak Budi. Kalau gelang tretes dan jam itu datang ke Pak Joni, Pak Budi senang tidak? Tidak senang. Loh kenapa tidak senang? Lah jamnya ke sono bukan ke sini. Katanya kalau ada jam, ada gelang tretes, senang. Ini ada jam, ada gelang tretes, tapi pergi ke sono, tidak ke sini. Pergi ke Pak Edi, tidak ke saya. Saya senang apa tidak? Tidak. Kenapa tidak senang Bante? Nah gelangnya sama jamnya ke situ, enggak ke sini. Kenapa dia susah, sedih? Gelangnya hilang Bante. Tidak hanya berliannya yang copot, hilang. Lupa naruh, entah pembantu, entah siapa ambil. Jamnya dipijek sama sepatu itu, riak. Jadi yang membuat dia menderita itu apa? Yang membuat dia menderita ya gelangnya hilang itu. Apa jamnya riak? Apa betul? Kalau yang riak itu, kalau yang hilang itu gelangnya dan jamnya Pak Edi, saya tidak menderita.
Katanya kalau gelangnya hilang menderita, jamnya riak menderita. Ini ada jam riak, ada gelang yang hilang. Tapi jam yang riak dan gelang yang hilang itu Pak Edi yang punya. Bukan saya yang punya. Saya tidak menderita. Bante, Pak Edi itu loh gelangnya hilang. Oh mahal itu, miliaran itu. Jamnya itu juga rusak. Sayang, kasihan. Saya mungkin hanya, oh Pak Budi mungkin hanya, oh kurang hati-hati, lain waktu hati-hati. Tapi kalau jamnya Pak Budi sendiri, gelangnya Pak Budi sendiri yang hilang, dia menderita. Dia tidak bisa, oh aku kurang hati-hati. Tidak. Jadi ibu bapak dan saudara, apa sebab yang membuat menderita ini? Yang membuat menderita itu adalah jamku, gelangku, itu yang membuat menderita. Aku. Karena kalau gelangnya dia, jamnya dia, aku tidak menderita. Kalau jamnya gelangnya anaknya, dia ikut menderita. Kalau jamnya gelangnya temannya yang hilang, dia sedikit menderita. Kalau jamnya gelangnya orang lain yang rusak, yang hilang, yang kita tidak kenal, oh sama sekali tidak menderita. Karena bukan jamku, bukan gelangku, bukan jamnya anakku, bukan gelangnya anakku. Gelangnya jamnya orang lain. Aku tidak kenal. Tidak menderita. Berhati-hatilah dengan aku, ibu bapak. Itu yang membuat kita menderita. Kalau aku itu lengket banget. Namanya upadana dalam bahasa Sanskerta, bahasa Pali. Kalau akunya itu besar sekali, maka dia akan lengket banget. Seneng banget dengan barang ini. Karena ini mahal sekali, tidak bisa didapat. Miliar-miliar, wah aku seneng banget. Kalau kita sudah seneng banget, itu namanya lengket. Tandanya akunya besar sekali. Ini tidak sampai hilang. Cacat sedikit saja, gerumpil sedikit saja. Menderita. Mengapa menderita berarti? Saking lengketnya. Saking senengnya, saking lengketnya. Saking besarnya akunya. Dia menderita. Berharga mahal miliaran. Tetapi barang yang sama, yang berharga mahal miliaran, kalau ini rusak tetapi bukan milikku, aku tidak apa-apa. Tenang, tenteram. Jadi sang aku itulah. Bukan menurut agama Buddha sebetulnya. Apa yang saya sampaikan ini adalah the fact of life, the truth. Kasunyatan hidup. Saudara tidak perlu mendengar uraian saya, lalu mengiyakan, tetapi saudara bisa mencocokkan apa yang saudara pernah alami, ibu bapak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari. Benar tidak? Kalau suatu ketika, yang sering saya contohkan, teman saudara datang, aduh tadi malam tuh dia masih ngomong minum kopi. Tadi saya baru menengok umat di Semarang. Lalu kenapa pagi-pagi bangun dia minum kopi pagi terus meninggal? Aduh aku susah aku. Ya tidak sanak tidak kadang, tapi tetangga baik seperti keluarga. Ibu atau bapak diceritai begitu. Ibu atau bapak tanya, siapa? Tetanggaku. Ibu bapak tidak kenal. Tidak pernah ketemu, apalagi kenal, ketemu aja tidak. Ibu bapak tidak akan susah.
Oh iya, iyalah hidup ini tidak kekal, ya semua orang mesti mati. Karena tidak ada kemelekatan, kenal saja tidak, apalagi ketemu. Yang kenal, yang melekat kan teman saudara, saudara tidak kenal. Tapi kalau kematian itu terjadi pada keluarga, ibu, ayah, anak, suami, saudara akan menderita. Saudara tidak bisa tenang, seimbang, arif, bijaksana. Oh iya, semua tidak kekal. Istriku ya sudah meninggal. Seimbang, tenang, sulit. Karena istriku, ayahku, ibuku, anakku, tidak hanya keluarga, kenalan baikku, kita ikut sedih, kita ikut menderita. Karena ada aku di situ. Kalau tidak ada aku, tidak menderita sama sekali. Semakin besar akunya, Bante, semakin menderita. Ibu, bapak, dan saudara, jangan sepelekan aku. Ada orang mengatakan, Bante, aku itu kan bukan kejahatan toh. Paling kalau akunya besar itu ya dikatakan, wong kok sombing banget nih. Arogan. Paling kan hanya dikatakan begitu toh, Bante. Kalau ada upacara mesti minta duduk di depan. Kalau suatu ketika yang terima tamu tidak mengerti, didudukkan di belakang sana. Aku duduk di belakang. Aku ini jasa, aku ini tidak dihargai. Orang tidak tahu aku ini siapa. Saya pernah diberitahu seorang biku. Dia bukan pemimpin, Bante. Kalau orang seperti itu pemuka, bukan pemimpin. Kok bisa? Dia ingin duduk di muka, kelihatan di muka. Beda toh ya. Beda, Bante. Pemuka dengan pemimpin beda. Saya mengatakan, iya. Pemimpin juga yang pernah duduk di SMP, SMA ya. Pemimpin juga kalau kehilangan faktor N juga berbahaya loh, saya bilang. Lah kok bisa, Bante? Lah kalau pemimpin N-nya hilang kan pemimpi. Ngomongnya gede-gede. Tapi tidak pernah melaksanakan apa yang diucapkan. Paling, Bante, kalau aku itu kan paling hanya orang dikatakan, wah dia itu loh sombong banget. Akunya gede-gede. Kadang-kadang orang yang akunya besar itu enjoy aja, enak aja dia. Keakuannya melembung itu enak saja. Dia tidak merasa. Orang lain yang melihat, yang bergaul dengan dia, kadang-kadang risih sendiri. Orang ini, apa yang dilakukan gak seberapa, tapi sombongnya, sundul langitnya. Orang lain yang risih, dirinya sendiri, enjoy saja dia, mengumbar keakuannya. Tapi kan paling hanya di situ toh, Bante, tidak berbahaya toh. Jangan meremehkan keakuan, Ibu, Bapak, dan saudara. Keakuan punya anak. Anaknya keakuan adalah, kalau dia senang, aku ingin senang lagi. Aku ingin senang terus. Aku ingin senang yang lebih banyak. Keserakahan. Anaknya keakuan itu keserakahan. Kalau dia untung, aku ingin untung terus. Aku nggak mau rugi. Tidak ada pedagang yang mau rugi. Aku ingin sukses terus. Aku ingin sehat terus. Kalau sudah tua, aku ingin tua terus. Loh, kok bisa, Bante? Ya siapa yang mau kepingin mati? Kalau sudah terlanjur tua kan aku ingin tua terus karena aku tidak mau mati. Itu keserakahan. Kalau keinginan senang terus, sukses terus, untung terus,
berhasil terus, terhalang, mentok, banyak masalah, tidak bisa diatasi. Nah, keserakahannya itu berubah bentuk. Apa itu? Metamorfose, berubah bentuk. Kalau dulu aku ingin senang terus, ingin maju terus, usahaku ingin jalan terus, ingin hidup terus. Kalau rencananya, programnya mentok, kena masalah, Bante, aku udah bosen hidup. Aku ingin mati aja lah, Bante. Buat apa begini? Nah, kok lain dulu, lain sekarang. Seminggu yang lalu masih berapi-api, masih, aku ingin ini, ingin itu, aku ingin maju, ingin begini. Nah, sekarang kok kok ngelokro, bagaimana ini? Sudah cukup hidupnya, sudah tidak ada yang menyenangkan lagi, sudahlah Bante. Nanti malam saya berangkat ya, saya sudah terima. Loh, kenapa ini? Karena kesenangannya terhalang. Karena kebahagiaannya terhalang, keinginannya terhalang. Timbullah kebencian kepada dirinya sendiri. Juga kebencian pada orang lain. Oh, siapa yang menghalang-halangi? Singkirkan saja. Bila perlu, lenyapkan, bunuh. Itulah kebencian. Kebencian muncul pada saat keserakahan tidak mendapatkan pemenuhan. Tetapi kalau kesenangannya mendapatkan pemenuhan, keserakahannya membar-rembar. Saya pernah ketemu dengan seorang pejabat. Dia ingin mencalonkan lagi, ingin menjabat lagi. Pak, apa menjabat itu, Bapak menjabat itu enak toh? Iya Bante, enaknya hanya 10%. Lah yang 90% Pak. Yang 90% enak banget Bante. Makanya kepingin lagi menjabat. Saya pikir enaknya itu hanya 10%, yang 90% tidak enak. Yang 10% enak, yang 90% enak banget. Nah, nanti kalau gagal bagaimana? Kalau gagal dia bisa kecewa, jengkel, bisa-bisa marah. Tidak senang pada yang maju, tidak senang pada yang berhasil. Itu anaknya kebencian. Jadi sang aku punya anak kebencian, kebencian punya anak senang melihat orang lain gagal, membalas dendam. Anaknya keserakahan apa? Anaknya keserakahan iri hati. Tidak senang melihat orang sukses. Itu semua adalah keturunan aku. Sang aku mempunyai anak ingin, lagi. Terhalang, marah. Kebencian muncul. Kekejaman muncul. Kejahatan muncul. Semuanya lahir dari sang aku. Sang aku mempunyai anak, beranak pinak, berkembang biak, beranak pinak, melahirkan kejahatan-kejahatan. Ibu, bapak, dan saudara, ibu, bapak bisa memahami ya apa yang saya uraikan. Sang aku sangat berbahaya. Dan sebab penderitaan itu adalah sang aku. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang di luar sama sekali.
Apapun di luar terjadi jungkir jempalik, kalau sang aku terkendali, Anda tidak perlu menderita. Nanti saya mendengar penderitaan itu terjadi karena karma-karma buruk berbuah. Dulu kita berbuat yang buruk-buruk, melakukan karma buruk, lalu berbuah. Buah karma buruk katanya penderitaan, buah karma baik katanya kebahagiaan. Jadi penderitaan itu bukan akibat perbuatan yang buruk, Bante, bukan akibat karma yang buruk. Bukan, saudara. Loh, bukan. Saudara umat Buddha yang sudah lama jadi umat Buddha pernah mendengar tuh 4 kebenaran Arya, Cattari Arya Sajjani. Dulu sering dikatakan 4 kesunyataan mulia. Ada duka, penderitaan. Yang pertama, yang kedua, apakah sebabnya duka? Apakah sebabnya duka disebut akibat karma buruk berbuah maka membuat kita menderita duka? Tidak. Sebabnya duka tanha. Apakah tanha itu? Keinginan yang luar biasa. Dari mana datangnya tanha? Sang aku. Sang aku ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kalau tidak senang ingin menghancurkan, menyingkirkan terus sampai tidak menghalangi aku lagi. Kalau keinginan tidak terpenuhi, menghancurkan yang menghalang-halangi tidak bisa, timbul keinginan ingin menghancurkan dirinya sendiri. Aku sudah tidak ingin lagi hidup kalau begini. Tidak enak lagi, tidak ada gunanya lagi, bosan aku. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Itu tanha. Kalau tanha, keinginan ini tidak diwaspadai, dibiarkan, sang aku menjadi lebih besar. Kalau sang aku menjadi lebih besar, keinginan menjadi lebih menggila, maka timbullah kemelekatan. Kalau senang ya senang banget. Kalau sudah benci, sudah sengit ya benci sekali. Dia melekat. Keinginan itu membutakan. Apalagi dibiarkan, sangat membutakan. Jadi Bante, kalau karma buruk kita, perbuatan buruk kita berbuah, itu kita tidak menderita. Terserah saudara mau menderita atau mau tidak menderita. Jadi kalau karma buruk berbuah, akibat perbuatan baik kebahagiaan, akibat perbuatan jahat, perbuatan buruk penderitaan. Apa kita tidak mesti menderita, Bante? Tidak. Tergantung pada kita, pada yang di dalam ini, saudara. Kita mau menderita atau tidak? Tergantung yang di dalam, tidak tergantung akibat yang muncul. Motornya diparkir di pinggir jalan. Sudah di tempat yang aman. Ada truk nyelonong. Ditabrak. Motornya masuk di kolongnya truk. Riak, tidak bisa diperbaiki. Apakah itu tidak karma buruk berbuah? Tidak dikendarai, diparkir. Ada truk yang nyelonong. Tetapi apakah orang yang mempunyai motor yang ditabrak truk sampai masuk ke kolongnya truk itu menderita? Belum tentu. Kalau dia bisa menyadari apa yang terjadi, mengendalikan pikirannya, mungkin dia menderita karena belum mencapai kebebasan dari kotoran batin, tapi sedikit. Aduh. Tapi ya wis lah. Harap diapakan nih. Sudah tidak bisa dileles lagi. Saya tidak mau menderita. Sudah. Tidak menderita.
Tetapi kalau tidak ada kewaspadaan, pikirannya tidak dijaga, sang akunya berjalan menderita. Motorku digiles. Anyar. Salah apa? Berhari-hari dia tersiksa oleh kekecewaannya sendiri karena sang aku terganggu. Motorku digiles. Lah nek motore kae piye? Luar weh. Motore kae digiles mbok. Ora urusanku. Lah nek motormu gelo aku menderita. Pada saat sang aku muncul, penderitaan muncul. Kalau aku muncul sedikit, dia menderita sedikit. Sesudah itu tidak menderita. Pada saat sang aku muncul kuat sekali, dia menjadi orang yang sangat menderita. Dari cerita ini lagi, ibu bapak bisa melihat tidak ada hubungannya. Kesusahan, ketegangan, penderitaan itu dengan yang di luar ini. Tidak ada sangkut pautnya. Susah, menderita, sengsara itu karena kita sendiri sepenuh-penuhnya. Karena apa, Bante? Karena sang aku kita biarkan. Jangan main-main dengan sang aku. Bukan hanya persoalan sombing-sombing saja. Berbahaya. Dia menjadi biang penderitaan. Baik. Chapter pertama, paragraf pertama saya tutup. Saya mau ke paragraf kedua. Tapi paragraf kedua ini ada hubungannya dengan paragraf pertama. Saudara, kalau saudara punya anak di Amerika, di Los Angeles lah, atau di New York, atau di Jerman, saya tidak ingin menggunakan contoh Amerika. Sebab nanti kalau anaknya ada yang di Amerika, nanti dikira jangan-jangan ini Bante meramal. Lalu malam-malam Anda mendapatkan telepon. Pak, Bu, setengah jam yang lalu anak Bapak masuk ICU, tabrakan, tidak sadar sekarang. Bagaimana reaksi pikiran ibu bapak saudara? Gelisah. Mau melihat tidak bisa, ngomong tidak bisa, dia masuk ICU, koma. Sekarang ini juga malam saya mau nilai, tidak bisa. Anda harus minta visa. Apalagi kalau di Amerika, jangan harap gampang dapat visa. Tidak peduli alasannya, ibu meninggal, anak sakit. Kalau tidak dikasih, ya tidak dikasih. Belum lagi paspor, belum lagi karcis. Andai kata dapat visa, dapat paspor, 1 hari selesai, dapat karcis. Dari Indonesia ke Amerika itu 20 jam, 22 jam. Selama mencari visa, mencari paspor, mencari karcis, naik pesawat 20 jam, 22 jam. Bagaimana pikiran kita ini sebagai orang tua? Was-was, gelisah, khawatir, berkembang biak. Kemarin saya menengok umat dari Muntilan yang dirawat di Bethesda. Sudah sembuh sekarang. Dia bilang, iya Bante, waktu saya dirawat di Bethesda itu, pikiran saya ini gak bisa berhenti. Saya mikir, iki mengko aku bali nang omah apa bali nang Budi Dharma ya? Budi Dharma itu kalau di sini seperti rumah Diongting itu loh. Aku engko bali nang omah apa bali nang Diongting ya? Padahal dia sembuh, sakitnya tidak berat. Saya mengatakan, Pak Om,
masih mending diongting. Di Muntilan itu kuburan namanya Gremeng. Kok nggak mikir, aku ini kok bali nang omah apa bali nang Gremeng? Pikiran kita begitu. Kalau ibu mendengar, bapak mendengar, anak ditabrak, koma, masuk ICU jauh, timbul gelisah, khawatir kingku terus piye, sapa sing nulung, bisa sembuh tidak, sing nukoke piyen sewang sapa iki engko. Pertanyaan saya, ibu bapak senang apa susah? Susah. Nggak usah mikir-mikir itu jawabannya itu. Siapa yang senang anaknya di ICU? Senang itu siapa? Pikiran itu ibu bapak sangat cepat dan sangat kuat mempengaruhi perasaan. Tolong ini diingat-ingat. Nanti ada contoh lagi. Kalau perasaan ibu bapak susah karena pikiran gelisah, membayangkan anaknya, was-was, khawatir, pikiran dengan cepat mempengaruhi perasaan. Perasaannya susah. Kalau ibu susah seperti itu, apakah makan rasanya enak? Tak enak. Kesukaannya apa toh dia? Soto. Cepet-cepet deh tuh kok ke soto. Sotonya datang. Dilihat aja. Makano. Dah senang saya. Enggak kepingin. Susah saya susah. Lihat pemandangan yang biasa senang melihat pemandangan. Enggak menarik lagi. Datang teman-temannya yang ngajak jalan-jalan pagi. Semua hari ini orang usah melaku. Loh kenapa? Elek kabeh. Susah aku. Bisa tidur nyenyak? Tidak bisa. Tidur mungkin hanya sebentar, beberapa menit dia bangun lagi. Perasaan mempengaruhi jasmani. Makan tidak enak, minum tidak enak, duduk enggak jenak, tidur tidak nyenyak. Perasaan mempengaruhi jasmani. Lain persoalan kalau misalnya anaknya yang ada di Jepang telepon setelah kuliah menghabiskan uang bertahun-tahun, "Ma, hari ini aku lulus." Tenan ini mah, ndak ngapusi. Nanti apa? Apa itu? Hasilnya nanti saya fax. Aduh, anakku lulus. Pikirannya bereaksi, anaknya lulus, sukses. Kewajiban sebagai orang tua satu langkah selesai. Pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan ibu bapak bagaimana? Senang atau tidak senang anak-anaknya lulus? Senang. Cepat sekali itu. Pikiran mempengaruhi perasaan itu cepat sekali. Sangat cepat, sangat kuat. Perasaan mempengaruhi jasmani. Ayo. Sesuk konco-konco sing mlaku-mlaku iki tak traktir kabeh. Makan gudeg. Waduh. Lahap sekali. Enak makan. Senang, gembira. Perasaan sangat mempengaruhi jasmani. Makan enak, minum enak, jalan-jalan senang. Karena dapat berita anaknya lulus. Reaksi pikiran terhadap anaknya lulus mempengaruhi segera, cepat, kuat perasaan. Perasaan senang. Perasaan senang mempengaruhi jasmani. Makan enak, gembira. Tidur nyenyak. Belum tentu. Saya membaca di Kompas kemarin. Juara angkat tinju itu orang miskin dari Lampung. Kalau mau nonton pasar malam saja orang tuanya tidak bisa kasih uang.
bisa jadi juara olimpiade meskipun medali perunggu. Senang sekali. Saya baca di Kompas. Sampai jam 1:30, 2 malam tidak bisa tidur. Kedap-kedip. Tapi tidak bisa tidurnya orang senang berbeda dengan tidak bisa tidurnya orang susah. Orang senang tidak bisa tidur ini karena seger, gembira. Orang tidak mau ngantuk. Perasaan mempengaruhi jasmani. Karena itu banyak sakit-sakit jasmani yang karena bukan hanya makanan, bukan hanya karena iklim, karena perasaan. Susah berkelanjutan, sedih. Sangat sedih, belum bisa diudari, belum ada keringanan sedikit pun. Nah, itu mengganggu sampai kurus kadang-kadang. Ini mukanya tidak cerah. Hormon-hormonnya juga produksinya tidak normal. Orang mau dioperasi jam 10 dioperasi, jam 6 sudah duk. Keringat dingin keluar semua. Loh piye arep dioperasi kok keringatmu drudusan? Seperti orang olahraga padahal dia hanya duduk. Ini jantungnya duk. Dia tahu jam 10 dioperasi, pikirannya bereaksi, aku ikut dioperasi jam 10. Ini engko terus priye iki? Iki iso tangine apa ora iki? Iki engko bali ngomah apa bali nang krematorium? Perasaan senang apa tidak? Tidak ada yang orang dioperasi perasaannya gembira. Perasaannya juga was-was, sedih. Perasaan yang sedih, ketakutan itu mempengaruhi jasmani. Drodok, deg-degan, keringat dingin keluar. Ini bukan hanya ajaran Buddha, ibu bapak dan saudara. Ibu bapak cocokkan sendiri pengalaman ibu bapak berpuluh-puluh tahun. Betul tidak? Pikiran sangat berpengaruh pada perasaan. Perasaan sangat berpengaruh pada jasmani. Oh Bante, kalau begitu ya Bante. Kalau pikiran ini bisa dikendalikan, teguh, kuat. Aduh Bante, bagus sekali ya. Memang. Kalau pikiran kita tidak labil, tidak mudah terombang-ambing, berita apapun, cerita apapun, pikiran saya bisa kuat, teguh, tenang. Kan bagus ya Bante. Bagus, sangat bagus. Perasaan tidak mudah terpengaruh. Kalau perasaan tidak terpengaruh, jasmani tidak terpengaruh. Tapi bagaimana Bante? Meneguhkan pikiran, menenangkan pikiran ini bagaimana? Sulit, saudara. Pikiran itu licin, lihai, halus, tidak bisa diraba, tidak bisa dideteksi, bergerak seenak-enaknya sendiri. Lalu bagaimana ya Bante? Bagaimana ya Bante membuat pikiran ini teguh, kuat? Sebab kalau pikiran tidak teguh, tidak kuat, aduh, ya hidup ini begitu terombang-ambing. Perasaan kita terombang-ambing, susah, senang, sedih, gembira, kecewa, sedih lagi. Dan itu merusak jasmani kita, mempengaruhi jasmani kita. Jadi pikiran itu harus dibuat kuat, teguh, tenang. Caranya gimana ya Bante? Ibu bapak dan saudara, caranya dibalik. Nah, ibu bapak harus mengikuti urutan ini. Karena pikiran, apapun reaksi pikiran, langsung dia menghantam perasaan. Tidak ukuran detik, cepat sekali.
mendapatkan berita ini, itu, perasaan langsung kena. Senang apa tidak senang, suka apa tidak suka, gembira apa sedih. Dan kuat sekali dan cepat sekali. Perasaan memengaruhi jasmani. Nah, sekarang jasmaninya ditoto. Karena jasmani itu gampang, kasar, kelihatan, pikiran sangat halus, sangat licin, sangat licik. Karena kalau jasmaninya ditoto, jasmani juga mempengaruhi perasaan. Perasaannya tumoto. Kalau perasaannya tumoto, tidak membara-bara, tidak bergolak, pikirannya juga tenang. Karena memulai noto pikiran sulit. Amat sulit. Apalagi tidak pernah latihan. Kalau dibiarkan berbahaya. Dari awal saya sudah cerita bagaimana bahayanya pikiran itu. Terutama sang aku. Pikiran langsung mempengaruhi perasaan. Timbul susah, timbul senang, timbul suka, timbul duka. Perasaan langsung mempengaruhi jasmani. Maka sekarang jasmaninya ditoto. Dikondisikan. Karena kalau jasmaninya ditoto, perasaannya. Nah, sekarang chapter ketiga. Noto jasmani bagaimana, Bante? Apa kalau rambut sudah putih terus disemir? Kalau hidung bengkok terus ini katanya sekarang ada yang ditarik-tarik begini, saya tidak tahu. Bagaimana? Apa jalannya juga harus pelan-pelan seperti macan kelaparan gitu ya? Tidak. Noto jasmani menurut pandangan Dhamma adalah meditasi. Loh, Bante kok meditasi kok ada hubungannya dengan jasmani? Ya. Karena yang paling gampang itu meditasi yang dihubungkan dengan jasmani. Tidak dengan perasaan dulu, tidak dengan pikiran. Caranya bagaimana, Bante? Memperhatikan jasmaninya sendiri. Gimana, Bante? Apa ngiling-ngilingi terus begini? Tidak. Yang diperhatikan nafasnya sendiri. Masuk, keluar, masuk, keluar. Duduk dengan tenang. Tidak usah silo tumpang, di kursi juga boleh. Tangan rileks, tidak menyandar. Masuk, keluar, masuk, keluar. Hanya begitu, Bante. Hanya begitu, saudara. Ada doa-doa? Tidak ada. Ada lilin dupa? Tidak ada. Ada patung Buddha? Tidak perlu. Baca parita? Tidak perlu. Nah, masanya begitu? Iya, hanya begitu. Nafas, Bante, nafas. Jangan nyepelekan nafas, Ibu Bapak. Sangat penting. Sejak lahir berpuluh-puluh tahun, sibuk di toko, di WC, makan, susah, sedih, senang, tidur, nafas, jalan terus. Tidak pernah digatekke, tidak pernah diopeni, dibiarkan saja. Sekarang harus diperhatikan. Yang paling penting di antara yang lain-lain nafas. Anda bisa hidup tidak makan 2 hari 2 malam. Tapi kalau tidak nafas sehari semalam bagaimana? Juga ikut tumoto. Perasaan tumoto, pikirannya ikut menjadi tenang. Masih ada waktu 15 menit ya. Mungkin ada. Ya,
pertanyaan. Silakan Ibu, menghemat waktu. Silakan langsung tanya. Sambil minum. Saya buka 3 penanya. 2 dulu. 2 penanya. Ya, mohon disebutkan nama dan asalnya. 1 Ibu. 2 Bapak, 3. Kalau gitu 3 ya. Saudari terakhir ya. Saudari ini Bapak lalu belakang. Ibu dulu. Ibu Widya. Ya, silakan Ibu. Di situ boleh di mic, boleh di situ juga enggak apa. Nanti pertanyaannya bisa saya ulang dari sini. Iya. Iya, betul. Sebenarnya apakah ada perbedaan Bante antara perasaan mempengaruhi pikiran atau pikiran yang mempengaruhi perasaan? Ya. Sebab sering kita dengar statement-statement bahwa jadi manusia yang rasional, atau kadang-kadang laki-laki itu rasional, wanita lebih emosional dan sebagainya. Iya, iya. Makasih Bante. Iya. Kalau saya diminta untuk memberikan tanggapan singkat, timbal balik Ibu, interdependensi. Semua reaksi pikiran pasti langsung mempengaruhi perasaan. Nah, perasaan yang dipengaruhi itu kalau tidak suka, ya senang atau tidak senang. Di dalam Buddhis biasanya senang atau tidak senang ini dibagi 2. Kalau senang atau tidak senang itu datangnya dari sensasi tubuh, makan enak, melihat yang bagus, meraba apa yang dia suka disebut suka. Kalau melihat yang buruk, merasakan yang dia tidak biasa disebut tidak suka. Tetapi kalau dia mengingat sesuatu, kenangan terhadap yang baik, kenangan terhadap yang enak, kenikmatan atau berita-berita yang bagus, rangsangannya bukan dari jasmani disebut senang. Kalau rangsangannya dari pikiran tidak menyenangkan disebut tidak senang. Jadi dalam bahasa Pali dikatakan kalau rasa senang tidak senang itu datang secara mental disebut somanasa. Somanasa itu senang dan domanasa itu tidak senang. Tetapi kalau rangsangannya itu dari jasmani ini pegel tidak dan sebagainya, mengicipi makanan cocok tidak, itu disebut suka duka. Suka atau tidak suka. Dalam bahasa Pali atau Sanskerta suka duka. Tapi sebetulnya 4 ini ya 2. Senang atau tidak senang. Nah kalau mau dilengkapi menjadi tambah 1 lagi netral. Netral itu tidak ada reaksi. Senang ya kagak, tidak senang ya kagak. Kalau saya melihat benda ini karena sering saya melihat, tidak ada yang aneh. Saya tidak senang juga tidak. Tapi senang juga tidak. Ya biasalah. Jadi perasaan seperti suka atau tidak suka, senang atau tidak senang tidak muncul. Tetapi ada kalanya dan bahkan suka atau tidak suka itu yang sering mempengaruhi kita. Dengan kadar yang berbeda-beda. Tidak sukanya bisa kuat sekali, sukanya bisa kuat sekali. Pikiran mempengaruhi perasaan. Setelah perasaan itu bergolak, timbul suka atau tidak suka, sekarang perasaan yang kemudian apa itu? Memprovok pikiran. Kecuali pikiran mempunyai pandangan, mempunyai pertimbangan. Ojo lo, dosa lo, nek digebuki wong lo, ora apik lo, namamu jelek lo. Itu salah satu cara untuk pikiran tidak bergolak, tidak melaksanakan apa yang sedang diingat, yang sedang muncul di pikiran. Tetapi itu cara biasa. Semua agama termasuk agama Buddha mengajarkan begitu. Oh, jangan lo, ingat akibat karma lo. Malu lo berbuat jahat. Nanti kalau kamu begitu, keluargamu juga ikut malu lo. Jadi meskipun perasaan itu senang mendorong, pikiran mau melakukan, ada pertimbangan yang muncul. Hanya itu cara biasa. Keinginan pikiran dilawan dengan konsep. Konsep malu, konsep etik, konsep pergaulan sosial, konsep hukum karma, konsep dosa dihukum Tuhan dan lain-lain. Kalau cara meditatif lain. Timbul pikiran mau nyolong, mau mengambil
mangga tidak dilawan dengan konsep, tetapi diawasi. Pikiran harap nyolong. Dengan diawasi begitu, keinginan nyolong itu akan turun. Tidak jadi nyolong. Apa ya cukup kuat Bante pengawasannya itu? Ya karena itulah latihan meditasi. Kalau kesadarannya, awareness-nya mengawasi pikiran mau nyolong pelem itu lemah, tidak kuat dia tetap nyolong. Kalau lemah bagaimana Bante? Awareness kita masih lemah bagaimana? Kalau masih lemah dan ada kalanya kita lemah, pakai cara yang tradisional, yang konvensional. Konsep-konsep tentang dosa, akibat, karma, malu, kalau ketangkep dipakai semua untuk menghantam pikiran mau nyolong mangga itu. Boleh Bante dipakai, boleh. Tapi konsep dilawan dengan konsep. Kitab suci agama Buddha yang banyak itu semuanya konsep itu. Ceramah saya 1-2 jam dan setiap dhamma kelas Anda merekam, ini konsep semua ini. Ada gunanya juga untuk melawan pikiran yang negatif. Kalau pikiran yang bagus bagaimana? Bisa didorong juga dengan konsep. Tetapi kalau Anda melatih meditasi, mempunyai awareness atau sati dalam bahasa Pali, mempunyai keawasan lumayan, sekarang timbul pikiran ingin mencuri buah mangga, tidak digempur dengan konsep, tapi dilihat saja, disadari saja. Oh, kepingin jupo. Nanti dia akan turun. Membersihkan kotoran batin. Tapi kalau digempur dengan konsep, jangan loh ya, jangan. Orang tua bisa malu loh. Buah karmanya nanti loh. Itu kotoran batin ditutup begini. Ditutup dengan konsep dosa, takut malu, akibat karma jelek. Apalagi tidak ada kesempatan. Ya nanti dia tumbuh lagi. Tetapi kalau dengan cara meditatif, kotoran batinnya ini dibeginikan. Dihabiskan, dikurangi. Misalnya Pak, mau mengambil uangnya orang yang gemeletak di situ. Tidak ada orangnya. Pertama kali mata melihat, mata lapor ke pikiran, ingatan, uang, tidak ada orangnya. Lalu perasaan jalan itu cepat sekali prosesnya. Perasaan jalan, wah punya uang banyak, enak. Apalagi sekarang lagi tidak punya uang. Langsung perasaan itu memprovok pikiran, ambilan. Kalau tidak ada pertimbangan, ambil saja. Mata gelap orang bilang. Emosi membutakan pikiran. Kalau ada pertimbangan, ingat lo ya, ini diwihara lo. Kualat lo, jupuk duit engko ceker tangane lo. Ya. Ada cerita banyak itu. Atau tidak ingat hukum karma? Tidak ingat orang tua? Bagaimana kalau kamu nanti tertangkap begini-begini? Jangan. Banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat. Uangnya itu disimpan saja, jangan diambil. Itu semuanya konsep untuk menggempur keinginan mau ngambil duit. Sehingga tidak jadi ngambil duit. Tidak jadi ngambil duit kan bagus Bante. Bagus. Tapi kotoran batin tidak berkurang. Hanya ditutup dengan konsep. Cara yang konvensional. Takut Tuhan, takut neraka, takut akibat karma. Kalau cara meditatif bagaimana Bante? Lihat duit, saya singkat saja. Senang kepengen ngambil, pengen jupo. Diperhatikan saja keinginan untuk mengambil itu. Nanti dia turun. Apalagi kalau sebelum keinginan muncul, timbul perasaan lihat duit satu gebok senang. Apalagi kalau itu bisa ditangkap. Oh senang muncul, senang. Belum sampai dia memprovok pikiran. Itu lebih awal lagi dia melihat, mengetahui, menyadari wedana senang karena melihat uang. Belum sampai menghasut pikiran. Tapi kalau dia luput sampai perasaan itu menghasut pikiran, tidak apa-apa. Sekarang pikiran yang diperhatikan. Sehingga kekuatan pikiran untuk mengambil itu reda. Itulah vipassana.
Sangat universal cara ini. Anda mempraktekkan cara ini, kalau Anda beragama bukan Buddhis, keyakinan Anda tidak terganggu. Dan Anda tidak harus menjadi umat Buddha untuk melatih vipassana. Begitu dulu, saya harus menghemat waktu. Silahkan Bapak. Ya. Bapak ini dulu, Ibu nomor 3 sesuai urutan. Ya. Silakan. Ya, ya, ya. Hanya saya mohon mungkin komentarnya disimpan dulu, langsung ke pertanyaan saja. Ya, terima kasih Bante. Saya Hendro Utomo dari Kartosuro. Ya, saya ingat Bapak. Dalam praktek saya, ya, itu kesadaran saya bisa dikalahkan dengan aku saya. Iya, iya. Kesadaran saya itu sadar benar. Tapi akunya ini kuat sekali. Sehingga tujuannya itu tidak tercapai. Bagaimana bisa mengalahkan akunya itu? Iya, iya. Supaya kita itu bisa tenang. Bagus sekali. Terima kasih. Ini bagus sekali. Bagus sekali. Dan sebetulnya jawabnya tidak sulit. Bante, kalau saya selesai melakukan sesuatu, apa mengatur ruangan ini, mengatur dekor, bangun sesuatu, bangun pabrik, bangun apa, anak lulus, aku kan muncul Bante, meskipun tidak diuarkan. Aja diomongke lho, sini menek Bante mengerti darani aku nih gede. Tapi di dalam pikiran muncul. Aku sudah berhasil meluluskan anakku. Wah, dekor ini bagus ya, aku puas. Oh, gedung ini aku yang dulu mencarikan dana, aku yang merancang. Itu kan aku muncul, Bante. Bagaimana itu, Bante? Tapi saya juga sudah meditasi. Sederhana sebetulnya, saudara. Jangan dimusuhi akunya. Loh, gimana Bante? Lihat aja. Aku lagi muncul ini. Biar aja. Apa Bante? Malulah. Aku kok muncul terus. Ini kan tidak baik katanya Bante, ini biang keladi. Nanti serakah bisa muncul, benci bisa muncul. Tidak baik ini pikiranku kok, akunya kok begini. Itu malah tidak baik. Memusuhi dirinya sendiri, kebencian kepada dirinya. Jadi bagaimana Bante? Lihat aja. Oh, aku lagi mau enjoy ini. Mau mencari nama ini. Oh, aku muncul. Nanti dia akan turun. Jadi kalau aku muncul itu tidak dianggap noda Bante. Di dalam vipassana semua diperhatikan. Tidak dipilah-pilah mana noda, mana bersih, mana jahat, mana kotor, mana mulia, mana rendah, mana ingatan, mana rencana. Tidak dikategorikan begitu. Semua yang muncul di pikiran termasuk keakuan, keserakahan, ingin selingkuh, ingin makan enak, ingin hubungan seks, ingin membunuh, ingin apa. Semuanya diperhatikan saja. Tidak di stop, tidak. Tetapi juga tidak dikembangkan. Sederhana. Kalau akunya membara-bara Bante, aku yang berhubungan dengan kebencian, aku dibohongi, aku dilangkai, harga diriku diinjak-injak, juga diperhatikan aja. Kalau aku bersekutu atau berhubungan dengan keserakahan, aku sukses, aku berhasil, aku melakukan yang baik, aku rendah hati, aku tidak sombong, juga dibiarkan aja, dilihat aja. Lihat dengan pasif. Ya sukar Bante. Oleh karena itu, sebelum mampu memperhatikan gejolak pikirannya, berusahalah memperhatikan perasaan. Karena jenisnya perasaan hanya 2 macam, suka atau tidak suka, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Nah, sebelum berlatih memperhatikan perasaan, mulai dengan memperhatikan jasmani. Langkah kaki, waktu kita menyapu. Ya tidak bisa Bante sadar terus-menerus sepanjang hari. Ya memang tidak bisa, sebanyak mungkin. Dan sekali sehari duduk diam. Memperhatikan nafasnya sendiri.
Itulah vipassana. Terakhir, pertanyaan singkat ya. Ya, tidak komentar. Ya. Silakan. Ya. Saya bermeditasi 2 kali dalam 24 jam. Soalnya kalau 1 kali untuk kesehatan kurang bagus. Ya. Terus saya berusaha meditasi 2 kali. Kadang Ya. 1 kali kalau malas. Tapi seringnya 2 kali. Kalau malam hari saya berusaha untuk 1 jam. Saya mulai 7:30. Kalau dini hari mungkin 2:30 atau jam 3 saya berusaha meditasi 2,5 jam. Soalnya konsentrasi saya sekarang semakin meningkat. Ya. Yang ditanyakan. Langsung ke Ya, pertanyaan saja. terus kalau saya udah mulai konsentrasi itu kepala saya ini secara nggak sadar itu gini. Terus ntar sadar lagi gini. Semakin konsentrasi meningkat gini. Nah, terus kalau terlalu sering gini gitu saya di Langsung tempat ke kerjaan pertanyaan itu, saja, Mbak. kalau gitu. capek seperti Tanyanya apa tanyanya? bagaimana caranya supaya ini nggak capek. Gitu. Ya. Ya, baik. Kalau kita meditasi duduk capek di sini. Ada 2 hal. Capeknya ini disadari, capek di sini. Bisa. Atau rasa tidak senang. Capek kan tidak senang. Oh, ini enggak senang. Disadari dulu, jangan diberi reaksi dulu. Setelah disadari capeknya atau tidak senangnya, kok masih capek terus. Ya, ditegakkan begini. Ya. Atau buka mata sebentar, kemudian begini. Tapi dengan kesadaran. Kan meditasinya putus balik. Tidak putus kalau dilakukan dengan kesadaran. Tutup mata lagi. Perhatikan nafas. Kalau ada nyamuk menggigit di sini. Cekit. Nah, tidak mungkin merhatikan nafas. Gatel. Dan pikiran harus dijaga. Iki nyamuk biasa apa demam berdarah? Nek demam berdarah iki piye? Nanggake diceples. Nah, pikiran berjalan begitu. Jangan turuti dulu. Hanya gatel. Lalu timbul rasa tidak senang. Tidak senang ini. Kalau timbul keinginan cepat digaruk, cepat. Nah, pikiran muncul ini. Sadari dulu itu. Dari gatel, tidak senang, kepingin garuk dan sebagainya. Kalau sudah disadari begitu, katanya tidak hilang, baru diberi reaksi. Tangannya dinaikkan, diusap, naik turun. Hilang gatelnya, tangannya turun. Semua dilakukan dengan perhatian. Mulai lagi, nafasnya diperhatikan masuk, keluar. Boleh ya Bante begitu? Boleh. Tapi semua dilakukan dengan keawasan. Tidak cekit, ples. Robot itu. Ya, itu sudah tuh. Kawas. Diperhatikan dulu. Jangan reaksi dulu. Supaya apa? Supaya emosi tidak meledak-ledak dan pikiran tidak cepat memberikan reaksi spontan. Perhatikan dulu. Sampai sejauh mana gatel ini. Kaki sakit. Sakit ini. Cepat berdiri, nanti lumpuh. Ya, nanti stroke. Macam-macam ini nanti muter-muter pikirannya. Oh, ini sakit. Dijaga senetral mungkin. Tidak menganalisa, tidak menghakimi, tidak mencari sebabnya. Just hanya sadar. Lalu tidak senang muncul. Bergerak sedikit tidak apa-apa. Ini pikiran sudah muncul. Ingin bergerak sedikit. Hilang, sakitnya hilang, ya udah kembali ke nafas. Kalau belum hilang, mau nuruti bergerak sedikit, ya boleh bergerak saja dengan kesadaran. Nah, hilang, kembali ke nafas. Itulah vipassana. Selamat melatih vipassana. Ada bahayanya Bante kalau tidak ada guru? Tidak ada. Selama Anda mempunyai tujuan benar. Untuk mengurangi kotoran batin, untuk menipiskan keakuan, untuk mempertajam keawasan, supaya keakuan tidak merajalela, supaya perasaan tidak menjadi provokator yang ganas. Tidak ada risiko untuk itu.
Tapi kalau Anda bermeditasi untuk membangkitkan tenaga dalam, kundalini, prana, bisa melihat makhluk halus, bisa membaca pikiran orang, punya kekuatan dalam yang luar biasa, ya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan komentar karena saya tidak melatih cara meditasi seperti itu. Terima kasih.